Halo, selamat siang adik-adik. Selamat siang, dokter. Ya, bisa dimulai ini adik ya, sudah ya? Belum banyak yang join itu, dok. Oh Baru ya, kita tunggu ya, 5 menit ya. Iya, Oke, ya, oke. iya.
Sudah bisa dimulai, Dek? Sudah. Udah ya, sebentar. Baik, saya mulai saja, Adik-adik. Selamat siang. Tadi sudah ujian praktikum ya? Gimana, Dek? Soalnya susah-susah? Bisa dijawab? Gimana? Bisa. Bisa ya? Ya. Bisa. Oke, sip. Bagus. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan gangguan fungsi luhur. Ya. Khususnya di sini yang akan saya bahas adalah gangguan ingatan atau memori dan bicara. Maksudnya bicara dalam hal ini bukan artikulasi tetapi pada bahasa. Ya. Jadi ini nanti adalah tujuan pembelajaran adik-adik. Jadi diharapkan adik-adik mampu menjelaskan proses pendekatan pasien dengan keluhan gangguan ingatan dan bicara, kemudian mampu menjelaskan tinjauan anatomi, fisiologi, definisi, patofisiologi, ya, sampai tata laksana. Kemudian setelah ini nanti juga ada tentang afasia, ya, gangguan berbahasa, dan mild cognitive impairment. Jadi ini adalah subtopiknya, adik-adik, kita belajar tentang demensia, ini kompetensinya 3A, kemudian amnesia pasca trauma, kompetensinya 3A, afasia, kompetensinya 2, kemudian mild cognitive impairment, ini kompetensinya 2. Kita mulai dengan demensia. Ya. Kalau adik-adik sering bertemu atau bahkan ada anggota keluarganya atau kerabat yang sering lupa, ya, nah ini perlu diwaspadai. Ya, jadi demensia ini memang kebanyakan pada usia yang tua, tetapi pada usia kurang dari 65 sudah terjadi gangguan atau defisit memori. Nah, ini perlu diwaspadai. Apakah tidak ini suatu gangguan memori yang sifatnya patologis, ya? Kalau gangguan memori itu semasa seperti kita ini sering lupa naruh kunci misalnya atau lupa naruh HP di mana. Jangan buru-buru mendiagnosis suatu demensia, ya. Jadi kalau misalnya masih bisa diingatkan, kira-kira tadi di mana ya, diberikan clue-clue, misalnya, oh tadi kayaknya saya habis itu masuk ke ruang tengah, habis itu saya naruh tas, oh mungkin HP-nya ada di sana. Nah itu hanya forgetfulness, ya, jadi lupa biasa yang bisa diingatkan kembali. Tetapi apabila demensia ini gangguan fungsi intelektualnya cukup berat, adik-adik, ya. Terutama pada demensia Alzheimer ini gangguan memorinya ini dominan. Kemudian disertai juga dengan gangguan activity daily living. Ini yang penting, ya. Nah, ini activity daily living ini misalnya pasien tidak bisa pakai baju. Nah, itu sudah was-was, ya, gangguan memori yang berat, kemudian sifatnya bertahap, kemudian pasien ada gangguan dari activity daily living. Nah, ini sudah bisa kita tegakkan suatu demensia. Ya. Ini hanya per definisi saja, tetapi harus apa ya, maknanya ini harus diresapi gitu ya, apa maksudnya dari definisi itu. Jenis-jenis demensia ada banyak sekali, adik-adik, ya. Jadi ini adalah suatu penyakit dengan ya istilahnya apa ya, kalau kita bilang dia kumpulan suatu tanda dan gejala, ya, hampir sama seperti sindrom. Tetapi namanya bukan sindrom, tetapi sudah langsung demensia ini, demensia itu, ya. Jadi pada penyakit ini itu salah satu tandanya adalah demensia itu, selain ada tanda yang lain juga, gitu ya. Jadi demensia itu ternyata memayungi banyak
penyakit ya. Salah satunya yang paling banyak adalah penyakit demensia Alzheimer. Ini yang mungkin wajib ya adik-adik tahu. Kemudian ada demensia Lewy body ya, menempati 5-10%. Kemudian selanjutnya adalah vaskular demensia. Kemudian tipe demensia yang lain ya. Jadi ini salah satu tandanya adalah demensia selain ada gejala yang lainnya. Ya. Ini adalah patofisiologi bagaimana demensia khususnya Alzheimer ya Dek ya. Ini yang wajib adik-adik tahu, demensia Alzheimer itu bisa terjadi. Jadi memang ada suatu proses patologis yang ada di otak yang jadi dia muncul plak neuritik di otak ya, di jaringan otaknya sehingga ini yang nanti akan mengganggu fungsi memorinya gitu. Ya, jadi ini plak beta amiloid namanya Dek. Plak beta amiloid ini bisa mengganggu berbagai macam proses ya, proses biologis di dalam tubuh ya. Bisa menimbulkan suatu neurotoksin, di sini ada proses radikal bebas, reaksi inflamasi, gangguan proses pensinyalan, kemudian terjadi disfungsi neuronal, kemudian terdapat hiperfosforilasi protein tau, kemudian muncul neurofibrillary tangle, ya, kemudian muncul plak neuritik. Nah, ini yang menimbulkan demensia Alzheimer, ya. Jadi ini prosesnya dari anatomi histologinya sudah terganggu ya, mikroanatomi dan histologinya. Ini merupakan gejala dan tanda klinisnya. Jadi ada defisit atau gangguan fungsi kognitif, Dek. Ini yang wajib adik-adik ketahui ya. Saya ingatkan kembali bahwa domain fungsi kognitif itu ada 5, Dek. Ya. Kalau non-kognitif itu yang dipelajari di psikiatri. Ya, jadi fungsi pikiran kita itu ada 2. Ada fungsi non-kognitif, ada yang kognitif. Yang non-kognitif itu misalnya mood, ya, emosi, seperti itu di non-kognitif. Ya, kebanyakan bagian psikiatri yang menghandle. Kalau domain fungsi kognitif ini kebanyakan neurologi. Ya. Meskipun psikiatri juga kadang-kadang ini ya menangani juga masalah demensia. Ya. Domain fungsi kognitif ada 5. Jadi yang pertama adalah atensi, konsentrasi, yang kedua konsentrasi, yang ketiga fungsi memori, yang keempat adalah fungsi berbahasa. Maaf deh, atensi konsentrasi jadi 1 ya. Atensi konsentrasi jadi 1, kemudian yang kedua adalah gangguan fungsi memorinya, kemudian yang ketiga adalah fungsi berbahasa, kemudian yang keempat adalah fungsi visuospasial, yang kelima, yang terakhir adalah fungsi eksekutif. Ya, ini tidak ada di slide, nanti adik-adik cari sendiri, ini mestinya sudah ada di blok 1.6 ya. Di mana domain fungsi kognitif inilah yang mendasari kita bisa berpikir dengan higher cortical function ya, seperti itu. Nah, ini untuk demensia Alzheimer yang paling dominan ya, biasanya lebih dulu dia terjadi adalah gangguan domain fungsi kognitif yang memori. Kemudian baru diikuti 2 domain fungsi kognitif yang lain. Misalnya ada fungsi berbahasa, kemudian fungsi visuospasialnya terganggu. Nah, seperti itu ya. Ini sedikit saya ingatkan saja kalau fungsi visuospasial itu fungsi bangun ruang adik-adik ya. Jadi contohnya kalau pada pasien dengan gangguan fungsi visuospasial, dia tidak dapat meniru konstruksi bangun ruang. Nah, misalnya pasien kita minta menyusun sebuah balok misalnya seperti ini ya nanti. Gitu. Coba diingat-ingat, kemudian baloknya dihancurkan lagi, kemudian pasiennya disuruh atau diminta untuk membuat konstruksi tersebut. Ya, jadi lupa dia kok nggak bisa ya gitu ya, tidak cocok. Nah, itu fungsi visuospasial. Contoh lainnya adalah pasien sering mondar-mandir atau lupa jalan pulang, ya, tidak ingat alamat rumah, itu fungsi visuospasialnya terganggu. Kalau fungsi berbahasa itu contohnya adalah afasia yang nanti akan kita bahas. Kemudian kalau fungsi eksekutif itu contohnya misalnya
berhitung, fungsi peribahasa. Nah, itu fungsi eksekutif ya. Kemudian yang berikutnya adalah penting ini mengganggu activity daily living. Ya, jadi pasien sudah defisit dalam perawatan diri, mungkin dia lupa cara ngangkat telepon, lupa cara apa ya misalnya memasak, makan, BAB, BAK itu lupa. Ya, sehingga mungkin BAB bisa di atas tempat tidur, mungkin mandi itu dia bingung kamar mandinya di mana gitu ya, itu mengganggu sekali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penting di sini bahwa munculnya perlahan dan memberat gitu ya. Nah, jadi ini prosesnya bisa minimal 2 tahun ya untuk terjadi suatu demensia. Kalau demensianya terjadi akut gitu ya, akut kemudian lebih cenderung step ladder. Jadi batas waktunya itu bisa kita tentukan dengan baik gitu ya, itu mengarah ke demensia vaskuler nanti ya. Yang kita bicarakan di sini lebih banyak di demensia Alzheimer. Ini diagnosis menurut DSM-4 ya. Jadi di sini dokter-dokter psikiatri banyak menggunakan DSM-4 sebagai dasar diagnosis ya. Ini mungkin perlu juga adik-adik ketahui bahwa definisinya adalah diagnosisnya adalah mengharuskan adanya gangguan memori ya, ditambah satu dari baik bisa gangguan berbahasa, bisa apraksia. Apraksia itu gangguan fungsi luhur juga, ini untuk ketangkasan ya. Kemudian bisa agnosia atau disfungsi eksekutif. Ini kalau di bagian neurologi itu jadi ada gangguan memori itu utamanya ditambah dengan 2 kalau di apa namanya di guideline itu 2 dari domain fungsi kognitif yang lain. Gitu. Itu sudah confirm ya. Tapi ini 1 sudah bisa tampaknya dari DSM-4 ya. Kemudian ini mestinya ditambah dengan gangguan activity daily living dan onset waktunya, ya perlahan makin memberat. Ini adalah tes penapisan untuk demensia, ya. Sebenarnya domain mana sih yang terganggu dari pasien? Ya, bisa kita lakukan pemeriksaan dengan MMSE atau Mini Mental State Examination. Ini mungkin sudah di semester 4 ya sepertinya. Untuk skillnya. Jadi MMS ini bisa kalian lakukan. Kemudian di sini ada skor-skornya, ada di mana kalau yang ini severe ya kurang dari 16 ya kalau nggak salah. Aduh nggak jelas di sini. Kurang dari 18 ya, 17 sampai poin 17 ini severe cognitive impairment ya. Jadi bisa kita di sini bisa kelihatan deh ini ada orientasi, registrasi, atensi, kalkulasi, recall language, ini mana yang paling berat itu ya, nanti bisa kita lihat kalau memorinya paling berat, oh ya mungkin dia demensia Alzheimer. Kita harus cek satu persatu domain fungsi kognitif tersebut ya. Ada tes untuk atensi konsentrasi ada sendiri ya. Kemudian tes untuk afasia ada, nanti tes untuk memori ada, tes untuk visuospasial ada juga, kemudian eksekutif ada juga ya. Jadi itu lebih detail lagi nanti. Ini hanya penapisan saja. Kemudian bisa dilakukan juga dengan tes MOCA-INA. Jadi MOCA-INA ini sudah diubah ke versi Indonesia, itu yang seperti ini adik-adik. Kalau yang MMSE ini harusnya ada yang Indonesia ya ini. Ini yang Inggris yang saya masukkan. Ini versi Indonesianya, jadi lebih mudah. Ini sudah divalidasi juga. Ya. Jadi ini normalnya skornya adalah maksimal 30, lebih dari sama dengan 26, ini masih normal. Tapi kalau kurang dari itu, nah ini sudah berarti defisit ya. Kemungkinan demensia, tapi domain yang mana harus kita cek ulang lagi ya. Ini kebetulan sudah ada ya domain memori. Nah ini mungkin paling parah, mungkin demensia Alzheimer ya. Seperti itu. Kemudian ini contoh kuesioner untuk activity daily living ya. Mungkin kalau kalian kesulitan bertanya misalnya pada saat anamnesis sudah ada gangguan fungsi kognitif misalnya, kemudian kalian mau nanya tentang ADL. Nah, kan secara kasar kita bisa ya sebenarnya untuk menanyakan apakah pasien ada gangguan activity daily living. Pak, bisa nggak pasiennya ibunya makan? Oh, nggak bisa. Oh ya,
Kemudian bisa nggak angkat telepon gitu ya. Itu secara kasar bisa kita tegakkan. Tetapi apabila ada tool-nya itu lebih baik ya. Jadi kita bisa mengetahui skornya. Gitu. Semakin tinggi skor, ini semakin buruk ya. Semakin rendah dia semakin baik ya. Macam-macam deh untuk skor QOL atau quality of life itu macam-macam sekali kalian bisa gunakan ya. Kemudian untuk tata laksana dari demensia, karena kompetensinya 3A ya, Dek, ya tadi ya, demensia. Mungkin ini bisa sampai memberikan sebuah terapi ya. Jadi untuk medikamentosanya bisa diberikan golongan asetilkolinesterase inhibitor. Ya, contohnya donepezil, galantamin, rivastigmin. Ya, di mana kita tahu neurotransmitter asetilkolin ini diperlukan untuk mempertahankan fungsi memori, ya, untuk long term potentiation, ya, seperti itu. Jadi ini harus dihambat pemecahannya, ya, kan di celah sinaps itu biasanya ada enzim ini, ya, enzim asetilkolinesterase, ini kita hambat dengan obat-obatan ini. Kemudian antagonis reseptor NMDA, contohnya memantin. Nah, ini NMDA ini ternyata reseptor untuk glutamat. Di mana kita tahu glutamat ini adalah neurotransmitter eksitasi, ya. Dia cenderung prosesnya merusak begitu ya, ketimbang memperbaiki. Sehingga ini harus kita hambat. Kemudian bisa juga kombinasi apabila diperlukan, ya. Kalau pengalaman saya sendiri dengan obat-obatan asetilkolinesterase inhibitor ini memberikan hasil yang baik, cepat juga ini perbaikan fungsi kognitifnya. Ya. Untuk medikamentosa yang lain, misalnya contoh seperti ginkgo biloba, nah itu masih oke ya, masih bisa diberikan ya, tetapi tidak paten harus diberikan tidak. Tetapi yang inilah obat yang kira-kira bisa kita berikan pada pasien. Untuk yang non medikamentosa, kita mempertahankan fungsi kognitif ya, itu dengan cara tetap meningkatkan kemandirian dari pasien. Jadi pasien dibiarkan untuk bukan dibiarkan, dengan pengawasan tetap dilatih untuk aktivitas mandirinya. Misalnya makan seperti ini loh pakai sendok ya, kita ajarkan seperti itu ya. Jadi jangan malah dibiarkan ya, atau kasihan semua diladenin gitu, nggak bisa ya. Tetapi ini yang penting adalah asistensi sebenarnya. Kemudian memelihara fungsi kognitif ya. Mungkin dengan teka-teki silang seperti itu bisa ya. Kemudian buku-buku anak-anak itu bisa juga deh untuk mempertahankan fungsi kognitif ya. Itu bisa ya. Kemudian manajemen perilaku. Nah, ini ada agitasi, agresi, psikosis. Nah, hati-hati kalau misalnya ada ini mungkin kita perlu juga manajemen holistik ya dengan TS psikiatri. Ya. Jadi jangan sampai ada psikosis, agresi ya, mungkin pasiennya depresi seperti itu ya. Kemudian mengurangi gangguan emosional komorbid. Jadi biasanya pasien demensia itu seringkali marah-marah. Nah, itu. Ya itu jangan dianggap itu suatu kondisi yang memang benar dia pingin marah gitu loh. Ini suatu kondisi patologis justru. Ya, mungkin beliau sendiri atau pasiennya sendiri tidak sadar kalau pasiennya ada gangguan emosional ya. Karena ini proses patologi yang mendasari gangguan tersebut. Kita lanjutkan pada amnesia pasca trauma ya. Adik-adik mungkin ingat kalau ada trauma kepala terus habis itu ada lupa ingatan. Nah, itu ya, kita belajar ini sekarang. Patofisiologinya itu dasar umumnya seperti ini. Jadi ada cedera baik primer itu yang disebabkan oleh traumanya secara langsung, dan sekunder terhadap trauma yang primer ini ternyata mengaktifkan kaskade kerusakan yang bersifat eksitotoksik sehingga mencetuskan suatu kerusakan dari akson. Nah, ini gangguan memori ini bisa akibat kerusakan dari lobus
temporal medial, talamus, basal frontal, sistem koneksi frontal, ya. Jadi ini sangat luas sekali, tidak hanya bagian korteks saja, tetapi subkorteks ini ya, talamus, ya, mungkin bisa gangguan basal frontal, ya, hipokampus itu bisa juga. Tanda dan gejala klinisnya ini ada 2 macam, ada amnesia anterograd dan amnesia retrograd, ya. Titik tengahnya di mana? Titik batasnya ya, itu di mana? Kalau amnesia retrograd itu jadi titik tengahnya adalah waktu terjadinya trauma. Apabila kejadian sebelum terjadinya trauma itu dilupakan oleh pasien, itu berarti amnesia retrograd. Apabila amnesia anterograd itu kejadian setelah terjadinya trauma. Ya. Mungkin kalau contoh retrograd mungkin mudah ya. Pada saat pasien masuk ke UGD, kemudian kita periksa, Pak, masih ingat nggak kejadian traumanya atau kejadian kecelakaannya? Oh, nggak ingat, dok. Nah, itu berarti retrograd, ya, mudah. Anterograd ini contohnya seperti, jadi pasien setelah trauma, kemudian dokter memperkenalkan diri, saya dokter ini, nah saya kan memeriksa Bapak, nah kemudian kita tanya lagi, lupa nama dokter, nah itu bisa, ya, itu merupakan contoh dari amnesia anterograd, ya. Ini mungkin lebih sulit di kita ini, tapi titik batasnya adalah yang waktu terjadinya trauma. Ya. Ini agak sulit kalau pasiennya penurunan kesadaran, ini agak sulit ya. Pemeriksaan neurobehavior yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan TOAK. Nah, ini sebelum kita berikan tata laksana, ya. Kemudian selain itu juga bisa dilakukan pemeriksaan MMSE, ya. Takutnya ada gangguan fungsi kognitif yang menyertai. Kemudian ada frontal battery assessment. Ini yang umum digunakan adik-adik, tetapi banyak juga yang lainnya. Siapa tahu adik-adik pernah baca gitu ya. Ini adalah kuesioner untuk TOAK, ya. TOAK ini nilai yang paling bagusnya adalah 100, Dek. Tetapi apabila ini ada beberapa jenis pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan yang salah, maka skornya akan dikurangi. Itu kalau benar berarti 0, ya. Ini semakin banyak nolnya, 100 min 0 itu normal, ya. Tetapi tidak harus normal, tidak harus 100. Dari skala 76 sampai 100 ini bisa dikatakan normal. Ya. Ini mudah sekali ya, Dede. Ini cuman bahasa Inggris ya. Saya nggak tahu apakah sudah divalidasi ke dalam bahasa Indonesia, seperti apa bentuknya, saya belum menemukan. Ya. Ini bisa dipakai. Kemudian frontal battery assessment itu suatu tool pemeriksaan untuk mengetahui apakah lobus frontalnya intak atau tidak. Ya, ini tampaknya agak ruwet gitu, deh. Kita harus membahasakan satu persatu gitu ya. Misalnya nomor 1 ini contohnya ya, kita memberikan konsep similarity. Ya. Jadi ini contohnya misalnya pada konteks buah ya. Jadi ini ada beberapa kategori yang kita berikan yang kita tanyakan kepada penderita, konteks buah, konteks furniture, kemudian bunga, ya. Ini konteks buah misalnya. Untuk buah pisang dan buah jeruk itu kesamaannya di mana gitu, ya. Kesamaannya di mana? Tetap kalau misalnya pasien menjawab mereka sama. Nah, ini sudah total, ini pasien tidak bisa sudah. Berarti fungsi lobus frontalnya kurang baik. Pertanyaannya aja sudah beda ya. Apakah kesamaan dari pisang dan jeruk? Mereka nggak sama. Itu kan nggak cocok ya antara pertanyaan dengan jawaban. Yang kita tanyakan adalah persamaannya gitu loh. Seharusnya ada gitu loh masalahnya ya. Kalau kegagalan yang parsial apabila pasien menjawab, oh keduanya bisa dikupas gitu. Apalagi kesamaan yang lain gitu ya. Itu kalau 3 menjawab benar itu berarti lebih bagus. Jadi semakin tinggi nilainya akan semakin bagus untuk FBA.
Diagnosisnya perlu dipastikan bahwa di sini gangguan memorinya ini harus terkait dengan trauma kepalanya, bukan penyebab yang lain. Nah, ini yang sulit. Kita harus mengorek-ngorek lagi mekanisme traumanya signifikan atau tidak, ya. Kemudian pasca trauma, apakah gejala klinisnya ini cukup berat, gitu ya. Ini harus dipastikan ya, jangan sampai karena penyebab yang lainnya, gitu ya. Karena kalau masalah lupa itu banyak sekali penyebabnya ya, tapi kita harus mengaitkan dengan proses trauma kepalanya ya. Biasanya sih berdekatan adik-adik. Jadi proses traumanya kapan, gangguan memorinya kapan, nah itu biasanya berdekatan. Bukan nanti trauma kepalanya 5 tahun yang lalu, gangguan memorinya sekarang gitu ya, nggak bisa, terlalu jauh. Tata laksana hampir sama, Dek. Jadi bisa dengan antagonis reseptor NMDA, kemudian augmentasi katekolamin, contohnya metilfenidat. Metilfenidat ini seperti apa ya? Stimulan gitu ya, stimulan. Kemudian bisa juga dengan donepezil, rifastigmin, sitikolin, ya. Kemudian non medikamentosanya tetap melakukan rehabilitasi fungsi kognitifnya, kemudian neuropsikologinya. Ya, jadi kita kerjasama dengan bagian psikiatri ya untuk apabila ada gangguan emosi seperti itu ya, jangan sampai itu yang memperberat. Oke, kita lanjutkan ke afasia. Dek, minum bentar ya. Kita lanjutkan lagi untuk afasia atau gangguan berbahasa. Jadi pusat pengaturan bahasa itu ada di korteks ya. Nanti diingat-ingat lagi anatominya Adik-adik, nanti mungkin akan saya sentuh sedikit. Nah, ini sebentar, hemisfer kiri dan kanan ini dihubungkan oleh corpus callosum ya. Jadi fungsi berbahasa ini ada yang dominan Adik-adik. Misalnya kalau kita cekat tangan kanan berarti dominasi hemisfer kiri ya. Dimana kalau terjadi gangguan pada hemisfer kiri, kemungkinan adalah ada gangguan berbahasa. Ya, jadi itu yang kalian pikirkan. Ketika ada pasien, ya, ketemu sama pasien, kok pasiennya diem aja ya, nggak mau ngomong, gitu. Terus kelemahannya tangan kanan. Tanya, pasiennya kinan apa kidal? Kalau kinan, kemungkinan yang diem tadi itu adalah gangguan fungsi berbahasa, kemungkinan, ya. Kalau gangguan di otaknya cukup luas. Tetapi kalau gangguannya cuman titik gitu aja, Dek, nah kemungkinan adalah disartria karena gangguan artikulasi. Ya, itu yang sering kita temui di praktek sehari-hari. Kemudian ya pusat bahasa motorik itu ada namanya pusat bahasa motorik Broca. Ya, nanti kita bahas lagi. Kemudian ada pusat bahasa reseptif Wernicke. Ya. Kemudian gangguan berbahasa ini, jadi afasia itu bukan suatu diagnosis ya. Jadi dia adalah merupakan tanda dari suatu penyakit. Kita harus cari apa penyakitnya ya. Bisa gangguan vaskuler misalnya stroke atau tumor ya, bisa abses gitu ya. Ini sedikit proses fisiologi berbahasa atau pemahaman. Jadi ini hanya sebagian kecil saja, Dek, tetapi proses neurobiologisnya sebenarnya sangat kompleks ya. Ada proses neurotransmitter di sana ya, banyak sekali. Jadi input auditori yang kita terima dari telinga itu pengkodean bahasa yang diterima oleh input auditori tersebut diterima nanti di lobus temporal superior ya.
Kemudian akan dianalisis di lobus parietal, kemudian untuk ekspresinya adalah di lobus frontal, ya. Maka dari itu kita setelah mendengar itu bisa berbicara. Nah, itu prosesnya begini gitu ya. Tapi kalau misalnya didengar kemudian hanya diingat-ingat saja, prosesnya nanti akan di lobus temporal ini potensiasinya, ya, disimpan di sana menjadi memori jangka panjang seperti itu ya. Apabila diperlukan recall, di sini juga prosesnya ya, di temporal ya. Seperti itu ya. Lanjut. Ini tinjauan anatominya, Adik, saya ingatkan sedikit ya. Ini adalah pusat untuk pusat berbahasa motorik ya. Namanya adalah area Broca. Ya. Kalau ada pasien stroke misalnya tersumbat di arteri cerebri anterior ya. Bisa jadi itu ada afasia Broca ini karena arteri cerebri anterior itu memperdarahi area ini gitu ya. Ini kemudian ini adalah area Wernicke. Ini area Broca ini namanya area 44 adik-adik untuk fungsi berbahasa ya. Temannya area Broca ada area 45 ya, bersebelahan dia. Kemudian untuk area Wernicke ini namanya adalah area 22. Ini ada di sini. Jadi kalau pasien dengan sumbatan pada arteri cerebri media, kemungkinan bisa kena ini ya, area Wernicke-nya. Ya. Kemudian, mana lagi ya? Area watershed itu area perbatasan adik-adik. Antara misalnya cerebri anterior dan cerebri media, perbatasannya itu area watershed namanya. Ini nanti penting karena ada jenis afasia yang terganggunya areanya di sana. Ya. Ini namanya gyrus supramarginal, ada di sini ya. Jadi kalau ini fisura kira-kira di atasnya di pojok ya, di sini. Ada gyrus angularis di ujungnya sini ya. Nah, jenis afasia nanti ada yang gangguannya di sini, ada gangguannya di sini ya. Kemudian fasciculus arcuatus. Nah, ini fasciculus arcuatus ya. Ada juga di sini ya, ada juga di sini. Jadi dia menyebar ya, fasciculus arcuatus ya. Ini ya. Fasciculus itu kan serat-serat. Nah, ini tinjauan neuroanatomi klinis dari afasia. Jadi afasia itu kalau menurut siapa ya? Lupa saya, Boston ya. Menurut Boston itu dibagi dua. Ada yang afasia Sylvian. Sylvian itu yang hijau ini, ya. Sorry. Ya. Sylvian. Ada yang perisylvian. Ya, nanti kita bahas. Ini tinjauan anatomi untuk pembuluh darah, adik-adik, ini sekedar saya mengingatkan saja. Nah, ini jenis afasia, adik-adik. Ada berbagai macam ya. Di sini ada Broca, ada Wernicke, global, konduksi ya. Ini saya kasih tahu contohnya satu, misalnya afasia Broca ya. Lokasi kelainannya ini ada di area Brodmann 44 dan 45 ya, yang tadi saya tunjuk di gambar sebelumnya. Pembuluh darah yang menyuplai ini MCA ya, adik-adik ya, arteri cerebri media cabang M2. Nah, ini ya, cabang M2 ini memperdarahi area Brodmann 44 ya. Maaf tadi saya ralat bukan arteri cerebri anterior ya. Jadi MCA cabang M2 superior ya, ini. M2 ya, ini cabangnya. Nah, ini gejala dan tanda yang menyertai itu bisa seperti ini. Jadi pasien ada gangguan berbahasa ditambah dengan ini ya. Nah, kemungkinan sudah yang terganggu adalah arteri yang ini gitu ya. Untuk area Wernicke sama juga seperti itu bacanya ya, Adik-adik ya. Ini untuk yang afasia perisylvian. Ini perisylvian. Ada Broca, Wernicke, global, konduksi. Ya, ini kalian cukup hafalkan, bayangkan di mana lokasi topisnya, topis lesinya, pembuluh darah yang menyuplai, kemudian gejala yang bisa menyertai afasia tersebut. Ya, dipahami satu-satu ini. Ya. Kemudian ada afasia yang non perisylvian atau ekstrasilvian, itu yang ini. Ya. Nah, ini ada jenisnya transkortikal motorik
Nah, ini yang terganggu areanya ini, transkortikal sensorik, ada campuran, ada yang anomik. Nah, sekarang kita belajar untuk membedakan jenis-jenis afasianya. Nanti ada flowchart-nya untuk mempermudah adik-adik belajar. Tapi kalau saya punya cara sendiri ya, karena mungkin udah ketemu sama pasiennya, sehingga lebih mudah kita menghafalkan. Jadi kalau ini afasia ada jenisnya macam-macam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini lain dia, mutisme lain. Ada 8 jenis afasia. Kemudian kalau kalian, saya lupa di mana ya, mungkin di blok 1.6 ya Dek ya, kalian sudah mengenal bagaimana cara pemeriksaan pada afasia. Saya lupa apa blok ini rasanya enggak ada. Di blok 1.6 mungkin ya, atau dicoba dibuka kembali buku keterampilan kliniknya yang untuk blok 1.6, itu ada pemeriksaan untuk fungsi berbahasa. Rasanya di sana, Dek. Di sana ya. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, oh enggak, 4 ya, 4 harusnya ada membaca dan menulis ya. Itu nanti sebagai tambahannya. Tetapi yang mayor ini yang harus kalian periksa adalah ada 4 ini. Ya. Nah ini kalau afasia Broca, ini pasiennya klinisnya tuh diam saja Dek, diam ya, benar-benar diam. Tapi dia paham. Kalau disuruh melakukan sesuatu gitu paham dia. Ya. Disuruh mengulang jelas nggak bisa, terganggu. Ya. Kemudian menamakan sesuatu terganggu. Ya. Kelancaran ini bisa kita periksa itu dengan misalnya melakukan anamnesis ya Dek ya. Itu bisa kita lihat kelancaran berbahasa dari pasien. Kalau pemahaman kita instruksikan sesuatu. Misalnya coba pegang hidungnya Pak dengan tangan kanan. Nah, itu kalau misalnya benar apa yang dilakukan berarti dia paham ya. Kemudian pengulangan, suruh aja mengulang beberapa kata dari 1 kata sampai 5 kata ya. Kalau terganggu ini Broca berarti. Kemudian menamakan sesuatu. Misalnya kita pegang bolpen. Bapak, ini namanya apa? Misalnya dia diam aja. Ya. Atau dia bisa tapi nulis. Nah, kalau penamaan ini kan ngomongnya yang kita produksi bahasanya yang kita nilai ya, bukan pemahaman. Kalau pemahaman lain. Tapi kalau penamaan nggak bisa dengan dia menulis gitu, nggak bisa ya. Dia menamakan bisa Dok, tapi dengan menulis. Berarti itu bukan tes untuk penamaan ya. Penamaan terganggu di sini adalah produksi bahasanya ya yang kita amati. Kemudian afasia Wernicke ini klinisnya adalah pasien ngomong terus Dek, ngomong banyak sekali ngomongnya, bahkan banyak sekali istilah-istilah baru dari planet mana gitu nggak tahu yang kita sendiri juga nggak tahu itu apa gitu ya, bahasanya banyak yang baru, namanya neologisme ya, lancar dia. Tetapi pasiennya tidak paham. Ketika kita ajak bicara, nggak ngerti dia. Pak, coba pegang hidungnya, lain-lain, nggak ngerti, ya, nggak bisa. Kemudian mengulang dia terganggu, penamaan juga terganggu. Ya. Kemudian untuk afasia global, ini diam saja dan dia tidak paham. Ya. Jadi diam, dia tidak paham. Ini pemahamannya dia terganggu. Untuk transkortikal motorik ya, ini kalau menurut saya deh ini hampir sama dengan afasia Broca. Tetapi pada saat disuruh mengulang dia baik deh. Jadi pasiennya itu diam, dia paham, tetapi saat mengulang, misalnya Pak coba ulang kata-kata saya, Wati, bisa dia Wati, Wati menyapu lantai, bisa dia mengulang, mengikuti kata-kata kita. Ya, tapi yang lainnya masih terganggu nih, penamaan masih terganggu. Pemahamannya baik ya, kalaupun terganggu sangat ringan sekali. Untuk transkortikal sensorik ini hampir sama dengan Wernicke deh, klinisnya, tetapi pada saat pengulangan dia bisa. Nah, itu afasia Wernicke ya. Kalau afasia transkortikal campuran, dia diam aja, enggak lancar, tidak paham juga, tapi disuruh mengulang dia bisa. Ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri adik ya, konduksi seperti apa, anomik seperti apa. Karena adik-adik belum pernah menemukan pasiennya, tentunya mungkin hal ini masih agak sulit
diingat gitu ya. Kalau saran saya dulu waktu saya masih belajar itu saya membayangkan, Dek. Kemudian saat bertemu pasiennya tuh saya ingat lagi, oh iya ya, bener ya dengan apa yang saya bayangkan gitu ya. Dibayangkan aja, oh pasiennya diam aja, tapi ditanya dia ngerti gitu ya. Seperti itu caranya belajar ya. Kemudian ini karakteristik khususnya. Jadi telegraphic speech ini jadi pasiennya lebih banyak menulis ya, lebih banyak berkata-kata dengan tulisan. Jadi bahasanya nonverbal lebih banyak dipakai. Ya, parafasia untuk yang tipe Wernicke ya, dilihat lagi buku keterampilan kliniknya ada ini kata-kata parafasia di sana. Ada parafasia literal, ada parafasia verbal ya. Kadang mau bilang kursi jadi kudri, nah seperti itu ya, itu parafasia literal. Ini yang lainnya dibaca sendiri ya adik-adik ya. Dilihat untuk karakteristik khususnya pada jenis-jenis masing-masing afasia. Ini klasifikasi afasia menurut Boston yang tadi sudah saya sebutkan di tabel yang sebelumnya tadi. Ini tapi berupa flowchart ya. Jadi kalau kalian sedang melakukan pemeriksaan pada pasien pas untuk pemeriksaan fungsi kelancaran, kalau misalnya lancar dia flowchart-nya ke sini ya. Kalau misalnya dia lancar flowchart-nya ke sini seperti itu ya. Ini bisa dipakai ya, hampir sama dengan yang ini adik-adik untuk interpretasinya ini berupa tabel, yang ini berupa flowchart ya. Pelan-pelan nanti bacanya. Kemudian ini lokasi lesinya ini sudah ada tertera di sini ya. Tinggal dihafalkan saja. Di sini ini kira-kira area yang terganggu adik-adik yang warna hijau ya. Dibayangkan ya, oh Broca itu di sini ya. Oh, berarti dia di sini dia topis lesinya di lobus frontalis infero posterior. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh kasus ya. Seorang laki-laki berusia 44 tahun, kinan, diantar keluarga ke UGD dengan keluhan tidak nyambung ketika diajak bicara sejak 4 bulan. Keluhannya waktu itu mendadak, ya, pasien tampak tidak memahami pertanyaan, kesulitan mengulang pertanyaan, kesulitan mengulang pernyataan. Ya. Ini kok mengulang pernyataan lagi ya. Kemudian jawaban incoherent, ini pertamaan mestinya, Dek, kesulitan menamakan sesuatu gitu ya. Jawaban incoherent dengan pertanyaan, tetapi pengucapan kata-katanya jelas, kadang-kadang bercampur dengan kata-kata baru yang tidak dimengerti. Ini pasiennya terkesan sulit mengingat, sulit berhitung, menjalankan suatu kegiatan, tapi pasien masih dapat melakukan aktivitas harian. Ini untuk data ininya, pemeriksaannya. Kemudian, apakah komponen bahasa yang terganggu? Ya, jadi pasiennya karena tidak memahami, nah ini tidak paham berarti pemahaman terganggu ya. Kemudian pengulangan juga terganggu ya, kesulitan mengulang pernyataan, ya, penamaan terganggu ya. Kemudian ada neologisme, ini khas pada afasia Wernicke. Neologisme itu kata-katanya baru, banyak yang kata-kata baru. Ya. Kemudian ini diagnosis klinisnya adalah afasia Wernicke. Kemudian topis lesinya adalah di lobus temporal kiri, ya, atau bisa juga area Wernicke gitu juga bisa ya, Dek, ya, itu betul. Kemudian nomor 4, berdasarkan lokasi lesi di mana vaskularisasi yang terganggu, berarti MCA segmen M2 kiri, karena pasiennya kinan. Ya. Pokoknya kalau neuro itu jangan lupa kanan kiri. Ya. Oke, saya lanjutkan ke mild cognitive impairment. Ya. Jadi mild cognitive impairment ini sebenarnya suatu kondisi sebelum terjadi demensia. Ya. Apa perbedaannya? Cara gampangnya adalah pada mild cognitive impairment ini tidak ada gangguan ADL. Jadi pasien tuh masih bisa pakai pakaian sendiri, makan sendiri, itu masih bisa. Tetapi gangguan kognitifnya hampir sama dengan demensia Alzheimer. Ya. Faktor risikonya banyak ya, dari usia, ya,
Kemudian jenis kelamin, perempuan lebih banyak, usia lebih tua, lebih beresiko, pendidikan lebih rendah, lebih beresiko ya. Kemudian faktor risiko biologisnya adalah penyakit ya. Kalau ada penyakit-penyakit ini maka dia akan lebih meningkatkan risiko dari mild cognitive impairment. Jadi ini pemeriksaan neurobehaviornya ini hampir sama dengan demensi Alzheimer adik-adik ya. Jadi fungsi penapisan, pemeriksaan memori ya. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi tadi sudah saya paparkan. Jadi sama penapisannya ya kan, pasien datang bukan dengan diagnosis tapi dengan keluhan. Keluhan lupa berarti kita harus tes penapisan dulu ya. Apakah betul dia ada gangguan fungsi kognitif atau tidak? Kalau ada, baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih detail pada blok 1.6 ya untuk praktikum keterampilan kliniknya. Coba dibuka lagi. Gejala dan tanda klinis. Jadi MCI ini ada dibagi dua gitu. MCI yang amnestik dan non-amnestik ya. Jadi kalau yang non-amnestik ini maksudnya bukan gimana ya? Jadi domain fungsi kognitif yang terganggu itu tidak dominan memori, tapi bisa juga bahasa misalnya, ya, atau gangguan visuospasialnya yang paling berat. Nah itu yang non amnestik, ya. Ini contoh kasusnya. Jadi seorang laki-laki 56 tahun ke poliklinik karena sering lupa aktivitas harian sejak 6 bulan. Pasien diketahui menderita hipertensi, kemudian tidak pernah olahraga. Pemeriksaan fisiknya yang penting ini ya, ada skor tes MOCA-INA-nya 25 dari 30. Ya, berarti terganggu tapi ringan. Ya. Apakah anamnesis sama pemeriksaan fisik yang menunjang yang perlu ditambahkan? Ya, ini mungkin ya. Jadi pendidikan terakhir belum ditanyakan ya, riwayat penyakit ini perlu ya. Kemudian obat-obatan yang mengganggu fungsi kognitif ini perlu ditanyakan ya. Biasanya obat-obatan yang mengganggu fungsi kognitif itu obat-obatan yang agonis GABA itu bisa deh ya. Itu mengganggu fungsi kognitif. Diazepam yang kayak gitu. Kemudian riwayat keluarga dengan gangguan fungsi kognitif, riwayat harian, nah itu juga harus digali. Kemudian pemeriksaan fisik dan penunjang yang perlu ditambahkan adalah status emosional, kemudian pemeriksaan laboratorium perlu dilengkapi untuk profil darah tepi, profil lipid, asam urat, fungsi tiroid, fungsi ginjal ya, yang mungkin bisa mengganggu diagnosis nantinya ya. Kemudian yang kedua, diagnosis klinisnya adalah MCI yang tipe amnestik ya, karena dia dominannya lupa, gangguan memori, ADL-nya masih oke, tampaknya pasiennya tidak ada keterangan. Kemudian tes MOCA-INA-nya tidak terlalu berat turunnya ya, jadi hanya turun 1 poin dari nilai normal. Normalnya 26 sampai 30. Tadi saya mau bilang apa ya, Dek? Ya, saya kok lupa ya. Bentar. Mungkin nanti ingat. Oke. Mungkin ada pertanyaan, Dek? Masih lagi 10 menit. Sambil saya mengingat-ingat apa yang harus saya omongkan nih tadi, lupa tadi. Silakan ya. Aku mau nanya ya tentang ini. Silakan Dek, tanya aja nggak apa-apa sebanyak-banyaknya. Kalau saya nggak bisa jawab nanti kita simpen aja dulu, nanti kita cari sama-sama. Saya mau nanya dok. Silakan. Ya. Terkait dengan amnesia ante atau retro itu ada perbedaan letak anatominya dok? Tidak Dek, tidak spesifik dia. Tidak spesifik disebutkan untuk korelasi neuroanatominya. Jadi itu hanya klinis saja. Klinis yang membedakan anterograd sama retrograd. Baik, dok. Jadi kalau kita lihat anatominya luas sekali, Dek. Dia seperti yang tadi itu ya. Mana dia? Nah, ini. Ya, banyak banget ya.
apa namanya ini talamus. Jadi ini struktur-struktur subkorteks, korteks itu memegang peranan di situ. Jadi sangat luas. Kalau kita mau bilang topis lesinya di mana, susah sekali, Dek, ya untuk itu. Bagus sekali pertanyaannya, Dek. Kalau ada yang baca mungkin ya, saya terbuka sekali untuk diskusi ya, Adik-adik ya, nggak masalah. Kita sama-sama belajar. Silakan lagi. Baik dok, terima kasih dok. Ya, iya. Apa ya, lupa saya. Jadi ingat ya, demensia sama MCI itu dibedakannya dari activity daily living ya. Ada juga nanti namanya vascular cognitive impairment, cuman karena nggak ada di kompetensi adik-adik tidak tercantum di sini ya. Kalau vascular cognitive impairment itu suatu kondisi sebelum terjadinya demensia vaskuler gitu ya. Karena kita fokusnya belajar di demensia Alzheimer sama MCI saja, itu aja dulu yang dipelajari ya. Kebanyakan kalau pasien-pasien demensia saya itu kebanyakan kabur, Dek, karena sudah merasa bagus ya dengan terapi. Jangankan butuh waktu seminggu, Dek, sehari udah bagus pasiennya kebanyakan. Jadi keluarganya juga dukungannya bagus, jadi cepat sekali sehari sudah ingat lagi saya gitu loh. Jadi waktu itu cucunya yang nganter, ya kebetulan masih teman sejawat, cucunya yang nganter, terus habis itu ngeluh dia, aduh orang sama saya aja lupa gitu loh, sedih dia gitu loh. Terus dikasih terapi, kemudian saya kasih tahu gimana caranya rehabilitasi fungsi kognitifnya, membaik, nggak sampai seminggu itu pokoknya sehari sudah ada progres, kabur jadinya, nggak mau kontrol lagi kan udah baik, saya nggak tahu sekarang. Karena itu harusnya dijaga terus itu, gitu ya. Obat-obatan ini bisa jangka panjang juga, donepezil itu. Ini ada slide yang baru, adik-adik ininya. Apa namanya? Nanti saya kirim email lagi ya ini ya. Ada gambarnya yang saya tambahkan rasanya. Ada lagi adik-adik kira-kira? Ada lagi? Udah cukup?
Gimana? Sudah cukup, Adik? Kalau dari saya masih belum ada pertanyaan, Dok. Oh, Dufan, oke. Ya, nanti sambil belajar ya. Kalau misalnya ada, silahkan ya, Adik ya. Mm-mm. Baik, kalau misalnya memang sudah nggak ada, supaya ada waktu untuk belajar juga ya. Baik, saya akhiri sekian kalau gitu adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Kasih dokter. Terima kasih ya. Terima kasih, Dok. Oke, Jumpa sama-sama. dokter. Oke, oke. Bentar lagi saya email ya. Yuk, yuk. Oke, saya leave ya.
Baik.